Halo teman-teman, Amitofo. Perkenalkan, nama saya Kinanti Dewi Puspitarno Putri. Saya dari semester 7 dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Buddha Mahaprasna. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ritual Mahayana. Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai Paci Siang dan Faci. Apa sih Paci Siang dan Faci ini? Untuk itu teman-teman mohon disimak ya videonya. Oke, untuk pembahasannya yang pertama yaitu Paci Siang. Apa sih Paci Siang itu? Paci Siang adalah 8 simbol keberuntungan, yaitu serangkaian simbol yang sangat penting dalam tradisi Buddha, khususnya dalam aliran Mahayana dan Vajrayana. Simbol-simbol ini sering digunakan dalam berbagai ritual, seni, dan arsitektur Buddhis untuk melambangkan berbagai aspek ajaran Buddha dan membawa keberuntungan serta perlindungan. Dalam Paci Siang ini terdapat 8 simbol, yaitu yang pertama adalah Dharma Cakra atau roda Dharma. Roda Dharma adalah metafora ajaran Buddha memutar roda Dharma mengacu pada khotbah Dharma yang menyelamatkan semua makhluk hidup. Roda Dharma juga melambangkan tangan dan kaki Sang Buddha. Artinya Sang Buddha selalu memutar roda Dharma dan memberi manfaat bagi semua makhluk hidup. Kemudian yang kedua adalah Dharma Sanka atau Keong Dharma. Keong Dharma ini juga disebut sebagai keong berharga atau keong intan, yang dimana memiliki arti bahwa Dharma itu sama seperti keong ini, yaitu berharga dan sangat langka. Kata pengantar Sutra Teratai berbunyi, sekarang Sang Buddha yang dijunjung dunia ingin membebarkan Dharma yang agung. Beliau akan menghujani Dharma yang agung dan meniup keong Dharma yang agung. Nah, di Tibet sendiri keong ini digunakan untuk sebagai alat komunikasi dari kuil satu ke kuil satu yang memiliki jarak jauh maupun dekat. Oke. Selanjutnya adalah Dwaja atau Panji Kemenangan, yaitu melambangkan bahwa Sang Buddha adalah Raja Dharma yang agung, yang paling terhormat. Dengan metode ajaibnya yang harmonis dan tidak terhalang, beliau menaklukkan pasukan iblis dan meraih kemenangan besar, memungkinkan semua makhluk hidup dan memurnikan karma mereka, serta melepaskan diri dari segala masalah dan mencapai pembebasan tertinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah Kalasa atau bisa disebut sebagai botol kebajikan. Botol kebajikan ini berisi nektar yang melambangkan berkah dan kebijaksanaan Buddha yang lengkap. Dan Dharma menakjubkan yang beliau sampaikan dapat menenangkan panas dan gangguan semua makhluk hidup, melenyapkan bencana dan rintangan, meringankan penderitaan dan membawa kebahagiaan, bebas bocor, dan air Dharma mengalir terus-menerus. Kemudian yang selanjutnya adalah Padma atau Teratai. Teratai sendiri yang kita tahu bahwa dia dapat hidup di lumpur yang kotor, namun dapat tumbuh kembali menjadi bunga yang cantik dan bersih serta tidak ternoda. Yaitu melambangkan hati murni semua makhluk hidup. Keharuman indah Teratai menyebar luas yang sering digunakan sebagai metafora penyebaran kasih sayang, keagungan dan pahala Buddha dan Bodhisattva. Kemudian yang selanjutnya adalah Matsya atau Raja Ikan. Kitab suci Buddha mencatat bahwa ketika Sang Buddha mempraktikkan jalan Bodhisattva dengan penuh kasih, ia mengorbankan dirinya sebagai Raja Ikan untuk menyelamatkan makhluk hidup yang lapar dan haus kekayaan. Kemudian adalah Srivastha atau simpul keberuntungan. Simpul keberuntungan ini adalah pola simpul yang tidak memiliki awal atau akhir dan dihubungkan dari kepala hingga ekor, melambangkan keluasaan hati Sang Buddha dan kesempurnaan kebijaksanaan Buddha, bagaikan mata rantai yang tak berujung tanpa awal dan akhir, sekaligus juga melambangkan penerapan dan integrasi agama Buddha. Semuanya transparan, tidak ada habisnya, yang memiliki makna Dharma abadi. Kemudian yang selanjutnya adalah Catra atau payung.
Dalam agama Buddha, catra atau payung melambangkan relaksasi. Agama Buddha meliputi seluruh makhluk hidup, membebaskan mereka dari penderitaan, noda, dan segala rintangan setan. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai faci. Apa sih faci itu? Faci adalah alat-alat dharma. Faci atau dapat disebut sebagai juga peralatan dharma dalam arti luas, semua altar Buddha yang kusyuk di kuil Buddha serta peralatan digunakan untuk berbagai ritual Buddha seperti berdoa, mengamalkan dharma, memberikan persembahan dan pertemuan dharma atau tasbih yang dibawa oleh umat Buddha, bahkan tongkat timah yang lainnya, alat latihan, semua peralatan bisa disebut sebagai alat dharma atau alat faci. Nah, untuk alat faci yang pertama itu adalah ganta atau gong. Gong atau ganta adalah sebuah alat sembayang yang terbuat dari tembaga, mempunyai posisi sebagai kepala dari semua alat. Makna atau kegunaan gong dalam puja bakti Mahayana adalah untuk menyertai periode meditasi dan nyanyian. Kemudian ada mui atau kayu berbentuk ikan. Mui ini memegang peranan penting sebagai sebuah pengingat bagi umat manusia untuk selalu waspada terhadap diri sendiri, mengendalikan tingkah laku agar sesuai dengan jalan dharma dan tidak pernah bermalas-malasan layaknya seekor ikan yang tidak pernah mengedipkan mata sepanjang hidupnya. Kemudian selanjutnya adalah kece dan tangce. Yaitu kece ini dipukul sejajar dengan perut dengan posisi kece kanan atas dan kiri di bawah. Sedangkan tangce dipukul sejajar dengan muka layaknya seorang yang sedang bercermin. Di mana di sini dimaksudkan adalah untuk mengevaluasi diri sendiri tentang baik buruk yang telah dilakukan. Kemudian ada incing. Kegunaannya adalah sebagai komando yang memberikan aba-aba, yaitu aba-aba namaskara atau aba-aba dimulainya sembahyang. Cara membunyikan alat tersebut mengajarkan agar umat Buddha senantiasa menjaga ucapan. Dengan menjaga ucapan, maka umat Buddha akan mudah dipercaya dan dapat menghindari ucapan bohong serta terhindar dari omong kosong, adu domba, dan gosip yang tidak ada manfaatnya. Kemudian selanjutnya adalah wajra. Wajra ini penggunaannya hampir sama dengan ganta, yakni lonceng yang memiliki gagang bentuk wajra. Wajra dan ganta melambangkan kebijaksanaan dan welas asih. Kemudian ada mala. Mala ini digunakan untuk mencatat saat seseorang melafalkan atau melantunkan atau mengulang mantra atau nama dewa dalam hati. Malah digunakan sebagai alat untuk menghitung pengulangan mantra. Nah, demikianlah penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai paci siang dan faci. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Amitofo.